Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama anakku, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pertemuan ini tidak tatap muka langsung, tapi kita bisa melihat wajah-wajah kalian yang ceria, penuh harapan untuk menatap cita-cita atau masa depan kalian. Anak-anak sekalian, perkenalkan dulu Saya ini adalah Pak Juari diingat-ingat namanya Pak Juari selaku saya buka sebentar biar lihat wajahnya ganteng Anakku, mikrofonnya dimatikan dulu supaya tidak trouble yang dinyalakan kameranya saja yang dinyalakan. Tolong. Baik, saya lanjutkan. Anak-anakku, pada hari ini adalah hari pertama masuk sekolah dengan daring. Jadi hari pertama masuk sekolah dengan daring dan diawali dengan kegiatan layanan orientasi sekolah atau MOS, masa orientasi sekolah. Artinya bahwa hari ini kalian ada satu kegiatan, jadi sebelum memasuki pembelajaran kalian harus mulai mengenal, jadi harus kenal dulu siapa guru-guru kalian, siapa karyawan di SMP 13, bagaimana sarana prasarana yang nantinya untuk belajar kalian selama itu 3 tahun di SMP Negeri 13 Surabaya. Selanjutnya yang pertama saya sampaikan pada kalian dalam kesempatan ini bahwa hari ini kalian sudah bergabung jadi bergabung sebagai warga atau keluarga besar SMP Negeri 13. Jadi selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 13 Surabaya, termasuk juga orang tua kalian. Jadi mulai hari ini orang tua kalian semua adalah sebagai keluarga besar SMP Negeri 13 Surabaya. Itu yang pertama saya sampaikan, selamat bergabung. Yang kedua, anak-anak sekalian, saat ini adalah masih masa pandemi, masih masa pandemi, yaitu virus corona yang belum tiada henti, sehingga kebahagiaan tatap muka kita sebagian itu terenggut oleh corona. Namun dengan daring ini tidak mengurangi makna dan tujuan dari kita, yaitu untuk bertatap muka dan nantinya untuk belajar. Jadi karena itu anak-anakku sekalian, pertama yang saya sampaikan dengan masa pandemi ini, kalian meskipun di rumah, ini saya lihat ini banyak yang tidak pakai masker, jadi tetap mengikuti protokol kesehatan, syarat Karena apa, anak? Bahwa saat ini istilahnya adalah transmisi, jadi penularan dan penyebaran virus corona itu lewat udara. Jadi lewat udara. Karena itu menggunakan masker itu adalah hal pokok. Sekarang jadikanlah masker ini sebagai pakaian, bukan lagi sebagai istilahnya hanya tutup hal-hal yang sepele, tapi gunakan bahwa masker ini adalah sebagai pakaian kita. Kalau sudah kita berpikiran kita gunakan sebagai pakaian, itu artinya itu adalah sebagai kebutuhan. Jadi gunakan selalu masker apalagi kalau kalian nanti keluar ke tetangga atau mungkin jalan-jalan naik sepeda
itu sifatnya wajib pakai masker. Nah, dengan masa yang namanya adalah atau istilah transmisi, ya, transmisi itu kalau dari informasi dari gugus tugas pencegahan COVID itu adalah di virus itu tersebar di udara, jadi sangat membahayakan. Oleh karena itu sekali lagi kenakan masker baik itu di rumah dan juga ketika di luar. Nah, untuk sementara mari kita menahan diri untuk belajarnya ya model daring. Apa itu daring? Ya, dalam jaringan. Ya, nanti dengan ada istilah luring, luar jaringan. Nah, jadi itu ya. Jadi itu istilah dalam sekarang ya, karena lama kita tidak nanti mungkin beberapa saat kita tidak tatap muka ya, oleh karena itu nanti pembelajaran adalah dengan model daring. Anak-anakku sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebelum kalian itu belajar, kalian nanti harus kenal dulu ya, kenal bagaimana atau kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah ya. Insya Allah saya sampaikan secara umum ya, untuk sarana prasarana tempat belajar kalian nanti itu insya Allah sudah lengkap ya. Jadi sudah lengkap, sebenarnya kurang sedikit-sedikit, tapi insya Allah secara umum kondisi sarana prasarana adalah lengkap. Kemudian anakku yang kedua, kalian juga harus mengenal ya, siapa tadi kepala sekolahnya sudah ya, yang berbicara di hadapan kalian ini adalah kepala sekolah ya. Kemudian kalian juga harus kenal dengan Bapak Ibu guru yang mengajar kalian nanti. Kalian juga harus kenal siapa nanti tenaga administrasi, tenaga kebersihan, tenaga keamanan ya, semua harus kenal anak-anak. Karena kalian nanti ketika bertatap muka atau ketika pembelajaran itu sudah berjalan normal, kalian akan terus yaitu berkomunikasi, berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya itu. Oleh karena itu harus kenal anak-anakku ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk perkenalan dengan Bapak Ibu guru ya, dengan wali kelas kalian, dengan Bapak Ibu staf, tenaga administrasi, nanti supaya kalian bisa mengenal satu persatu, nanti akan diputarkan dengan video ya. Nanti ada video yang akan sampai ke kalian, nanti yaitu akan diperkenalkan satu persatu. Namun demikian ya Bapak anak-anakku, ini akan saya kenalkan yaitu Bapak Ibu staf ya. Bapak Ibu staf itu yang selalu sibuk setiap hari mengurusi segalanya ya. Yang ngurusi pembelajaran, yang ngurusi sarana prasarana, yang ngurusi masalah belajar kalian, yang ngurusi administrasi ya, semuanya akan berhubungan dengan kalian. Oleh karena itu, ini akan saya perkenalkan dulu yang Bapak Ibu staf ya. Jadi Bapak Ibu staf dulu ya. Yang pertama nanti akan terus berhubungan dengan kalian, yang ngurusi kalian. Nek wong Surabaya iki jarine makmu ya, mak kalian. Kalau di kota Surabaya ini adalah wali kota yang selalu ngurusi kepentingan kalian dalam kegiatan kalian. Saya perkenalkan pertama yaitu Bu Ina Prabandari. Bu, sini Bu. Di belakang saya anak-anak ya. Ya, ini ya. Assalamualaikum, selamat bergabung di SMP Negeri 13 ya nak ya. Semoga sukses. Terima kasih. Nah, jadi ini Bu Ina Prabandari selaku Wakasek Kesiswaan. Dan ini yang berkaitan mengurusi kegiatan kalian terkait dengan OSIS, jadi kegiatan kesiswaan. Yang kedua anakku, saya perkenalkan dengan Pak Agus Suparno. Pak Agus Suparno. Nah, Pak Agus Suparno ini adalah urusan kesiswaan, jadi timnya Bu Ina ya, yang akan setiap hari nanti akan mengurusi kalian ya tentang kegiatan kesiswaan. Berikutnya Pak Supriyatno. Di Pak Supriyatno. Pak Supriyatno. Dibuka sebentar, tidak apa-apa Pak. Dibuka dulu. Ayo Pak, di sini Pak.
Nah, ini Pak Supriyatno selaku pembina OSIS kalian. Jadi di dalam tim kesiswaan yang ngurusi anak-anak tentang kegiatan kesiswaan, satu Wakasek kesiswaan Bu Ina Prabandari, yang kedua urusan kesiswaan Pak Agus Suparno, yang ketiga Pak Supriyatno selaku pembina OSIS. Terima kasih Bu Ina, Pak Agus, Pak Supriyatno. Selanjutnya Bu Evi Kumairo. Nah, jadi mari dibuka sebentar Bu, biar kenal anak-anak, lihat wajah cantiknya Bu. Assalamualaikum. Semangat pagi anak-anak, sehat selalu ya. Nah, ini Bu Evi Kumairo selaku Wakasek Kurikulum yang ngurusi masalah pembelajaran kalian. Jadi kalian nanti kalau belajar dimulai jam berapa, mata pelajaran apa, kegiatan penilaian atau ulangan ya, atau kegiatan kurikulum, yang ngurusi adalah Bu Evi Kumairo. Punya tim juga Nana, jadi ada timnya. Berikutnya yang tim yang kedua yang didampingi oleh Bu Sri Hartini. Nah, Nanaku ya. Assalamualaikum, salam sehat. Nah, Bu, ini Bu Sri Hartini yang membuat jadwal, yang mengatur pelajaran. Jadi bersama-sama dengan Bu Evi Kumairo tadi. Terima kasih Bu Titin, Bu Evi, Pak Catur, ya, Pak Catur. Nah, ini Pak Catur sehari kayak ya Werkudara, tinggi, besar, ya gagah, ganteng, masih muda, anak ya. Salam kenal. Ya, jadi ini Pak Catur Sahari. Nah, anakku ada 3. Jadi tim kurikulum ada 3. Bu Evi Kumairo selaku Wakasek dan dibantu atau bersama-sama satu tim dengan Bu Sri Hartini dan Pak Catur Sahari. Ini yang mengurusi masalah bloteane pembelajaran ya. Jadi masalah pembelajaran nanti yang mengurusi adalah Bu Evi dan timnya. Berikutnya yaitu tim sarana prasarana anak ya. Kita kenalkan namanya Bu Karsih anak ya. Nama Bu Karsih. Nah, ini nanti kalau kalian ingin dimarahi ya Bu Karsih ini anak ya. Nah, ini Bu Karsih anak. Ini Wakasek sarana prasarana. Nah, jadi yang ngurusi masalah sarana prasarana belajar, kamar mandi, tempat duduk kalian, ya tempat istirahat kalian, ya termasuk yang melototi pintunya rusak apa enggak, ya jendelanya bersih atau tidak, itu adalah nanti Mas Bu Karsih. Ini yang sarana prasarana. Kalau kekurangan bangku, ya kelasnya ada yang kurang bangku, lapornya ke Bu Karsih. Pak, Bu, ruang kelas saya mejanya kurang 1, lapor ke Bu Karsih. Ya. Pak, Bu, speaker ruang saya tidak bunyi, saya tidak dengar pengumuman dari sentral, lapornya ke Bu Karsih. Nanti akan cepat diperbaiki atau akan cepat diselesaikan. Terima kasih Bu Karsih. Kemudian timnya, tim sarana prasarana adalah Bu Sri Sudarti anak ya. Nah, Selamat pagi, sehat selalu ya. Nah, ini Bu Sri Sudarti, satu tim dengan Bu Karsih yang ngurusi sarana prasarana. Nah, terima kasih anak-anak, itu ya tim sarpranya ya, tim sarpra sarana prasarana. Yang terakhir ya, tim humas ya, hubungan masyarakat. Wakaseknya humas adalah Pak Karyadi, monggo Pak Karyadi. Ya, ini Wakasek humas. Beliaunya ini suka humor, suka kelakar anak, tapi serius, jangan coba-coba masalah tugas, masalah pekerjaan, tidak serius ya. Jadi kalau kalian nanti diajar Pak Karyadi, tidak ada toleransi yang tidak ngerjakan ya. Jadi beliau suka humor dengan kalian, suka guyon, tapi masalah tugas, masalah pekerjaan ya semuanya, bukannya Pak Karyadi saja. Tapi masalah tugas-tugas intinya adalah nanti harus serius. Jadi terima kasih Pak Karyadi. Kemudian dibantu oleh Pak Hadi Suyitno, timnya humas ya. Nah, jadi tim humas Pak Hadi Suyitno.
Ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, jadi itu anak-anak ya. Makasih Pak Adi, ini tim humas. Jadi anak-anak di sekolah itu ada 4 wakasek, ya, wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah pertama adalah bagian kesiswaan, ya, tadi oleh Bu Ina Prabandari. Kemudian wakasek kurikulum dengan timnya adalah Bu Evi Kumairo. Kemudian wakasek Sarpra, Bu Karsih dan timnya. Dan wakasek humas adalah Pak Karyati dengan timnya. Nah, itu yang harus kenal pertama, karena itu yang nanti banyak mengurusi kepentingan dan kegiatan kalian. Nah, itu untuk sementara kenalan anak ya. Nanti untuk Bapak Ibu guru, wali kelas kalian, ya. Kemudian nanti siapa tenaga keamanan, tenaga kebersihan, ya, nanti akan diperkenalkan dengan video. Silahkan kalian nanti melihat, ya, cermati satu persatu wajahnya yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, silahkan dilihat, ya. Nah, itu untuk perkenalan anak-anakku sekalian, bahwa selama nanti kalian yaitu belajar di SMP Negeri 13 ini ada 3 kata, ya, yang harus membumi. Jadi ada 3 kata yang harus membumi, yang harus kalian terapkan, yang mampu untuk merubah pribadi kalian, ya. Ada 3 kata. Nah, ini ada merubah pribadi, bukan kecerdasan ya, tapi nanti kecerdasannya berupa kecerdasan interpersonal, ya, interpersonal. Kalau ini nanti kalian lakukan menjadi orang yang cerdas, yaitu memiliki kecerdasan interpersonal dan juga mungkin kecerdasan intrapersonal. Interpersonal kalian kecerdasan pribadi, kemampuan untuk memahami diri. Kemudian intrapersonal yaitu kalian kecerdasan dalam berhubungan dengan orang lain, karena kalian memiliki yaitu pribadi yang tangguh, pribadi yang santun, jujur. Ada 3 ya. Ada 3 kata yang harus dibumikan anak ya. Ada 3 kata yang harus kalian bumikan nanti ketika kalian berkomunikasi ya dengan Bapak Ibu guru, karyawan, kemudian orang tua kalian, teman kalian, tetangga. Ya. Ada 3 kata anak ya. Yang pertama, tolong. Nah, kata pertama adalah tolong. Setiap kalian ya berkomunikasi dengan orang lain, meminta bantuan orang lain, ya, kata pertama gunakan kata tolong. Inilah satu kata yang luar biasa yang bisa kalian bumikan dalam diri kalian, dengan orang tua kalian, dengan guru kalian, dengan teman kalian, ya. Misalkan saat kalian sedang belajar tatap muka, ya, Bapak Ibu guru ngajari kurang keras. Bapak Ibu, ya, kita sambung dengan kata kedua dulu. Yang kedua adalah maaf, ya. Kata kedua adalah maaf. Kata yang ketiga adalah terima kasih. Jadi ada 3 kata yang harus dibumikan. 1, tolong, ya. 2, maaf. 3, terima kasih. Misalkan Bapak Ibu guru sedang mengajar, suaranya kurang keras, maaf Bu, ya, tolong suaranya dibesarkan lagi volumenya Bu, Bapak. Kalau sudah besar, terima kasih sudah dengar Ibu. Nah, ini contoh sederhana, ya, contoh sederhana. Demikian juga dengan teman-teman anak, biasakan dengan kata-kata atau 3 kata itu, ya, tolong, maaf, dan terima kasih. Insya Allah dengan 3 itu bila kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kalian menjadi pribadi-pribadi yang santun, pribadi yang menghargai dan menghormati orang lain, pribadi yang dihormati oleh orang lain. Insya Allah itu, ya. Dan menunjukkan bahwa diri kita adalah sebagai orang yang memang satu, butuh orang lain, perlu kerjasama dengan orang lain. Kita menghormati orang lain dan kita dihargai oleh orang lain. Nah, kalau semua hidup atau dalam hidup kita itu diwarnai atau kita bumikan dengan 3 kata itu, insya Allah hidup kita menjadi indah, ya. Kita akan hidup rukun, kita akan damai,
saling membantu, saling dihargai dan menghargai. Ingat ya, 3 kata itu ya. Tolong, maaf, terima kasih. Ya, demikian. Biasakan dengan itu ya. Anak-anakku selanjutnya ya. Jadi anak-anakku, hal yang terakhir yang perlu saya sampaikan ya. Sekarang nanti bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini ya. Anak-anak sekalian, ada 3 model ya, 3 model pembelajaran di masa pandemi ya. Pertama adalah dengan daring ya. Daring itu online ya, online ya. Kalian belajar dengan Bapak Ibu guru itu nanti adalah dengan langsung komunikasi lewat video. Jadi dengan video ya. Kalau anak-anak ya, jangan tampilkan presentasi dulu, yang lain jangan mengganggu itu ya. Ya, yang mencoba presentasi enggak usah ya. Ikuti dulu. Jadi yang mencoba dengan menampilkan yang lain coba ditahan dulu. Ini bukan waktunya, anak ya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi model pembelajaran masa pandemi itu ada 3 alternatif, 3 pilihan. Yang pertama adalah dengan daring. Daring itu online. Jadi kalian belajar ya dengan seperti ini, kita bertatap muka, saling komunikasi, saling ngomong ya dengan video call. Nah, jadi ini adalah model daring ya, dalam jaringan. Ya, artinya bertatap mukanya ya lewat video ini. Kalian bisa berinteraksi, bisa menerima pelajaran, bisa bertanya, bisa mengajukan usul saran. Nah, itu lewat daring, dalam jaringan. Ini yang pertama. Yang kedua, luring. Luring itu luar jaringan. Ini sebenarnya adalah offline ya. Tapi selalu diawali dengan daring dulu ya, luar jaringan. Nah, yang ketiga adalah gabungan. Ya, gabungan antara daring dan luring. Jadi kombinasi daring dan luring. Nah, nanti yang dipakai masa pandemi ini adalah kombinasi ya. Kombinasi daring dan luring. Ya. Bahkan bukan hanya kombinasi daring dan luring, tapi juga kombinasi dengan layanan khusus. Jadi kombinasinya bukan hanya kombinasi daring dan luring, tapi kombinasi layanan khusus. Artinya apa anak-anak? Bahwa nanti masa pandemi ini semua anak-anak mendapatkan hak layanan pembelajaran. Jadi semua mendapatkan hak layanan pembelajaran, baik dengan daring, dengan luring, atau layanan khusus. Layanan khusus gimana anak-anak? Nah, kalau kalian yang diantara kalian ini yang bisa melihat wajahnya Pak Juwari hari ini, kali ini adalah dengan daring, tidak ada masalah. Tapi ya, anakku perlu kalian ketahui ya, di samping kalian itu ada teman-teman kalian, saudara-saudara kalian itu ya, yang HP-nya di dalam rumah itu mungkin hanya satu, punyanya papanya atau mamanya, punyanya ibunya, dan dipakai untuk kerja dari ayahnya atau papanya atau mamanya itu. Sehingga hari ini anak-anak ada di antara kalian, teman-teman kalian yang tidak bisa melihat wajah Pak Juwari karena tidak punya HP, atau mungkin HP-nya untuk gantian dengan saudaranya, adiknya atau kakaknya. Nah ini masih punya kesempatan nanti anak-anak, yaitu nanti ini apa yang disampaikan Pak Juwari ini adalah direkam ya. Nanti mungkin juga akan disampaikan ke kalian meskipun kalian sudah bertatap muka dengan Pak Juwari lewat daring, dan juga akan disampaikan kepada yaitu anak-anak yang tadi HP-nya hanya terbatas punyanya ayahnya atau ibunya. Dan ada di luar itu anak ya, masih ada lagi anak-anak yang tidak punya HP. Nah, jadi masih ini yang kelompok yang ketiga yang tidak punya HP.
Sehingga tidak bisa juga gantian yang tidak bisa, langsung yang tidak bisa. Nah ini juga mendapatkan layanan. Nanti ya tulisan-tulisan pidatonya Pak Juwari ini nanti akan dikirim ya ke rumahnya masing-masing yang tidak punya HP itu. Jadi itu anak-anak ya. Jadi nanti kalian pada masa pandemi ini pembelajaran kalian menggunakan kombinasi ya. Nah, kalian Bapak Ibu guru kalian akan mengawali pembelajaran yaitu dengan tatap muka. Ya, tatap muka sebentar menjelaskan bagaimana nanti pola kerja kalian dalam belajar. Apa yang harus kalian kerjakan, apa yang harus kalian pelajari, apa yang harus kalian laporkan untuk dalam belajar itu. Nah, itu nanti seperti itu, ya. Sehingga nanti kombinasi kalian akan mengerjakan tugas-tugas atau kegiatan itu dengan yaitu form-form yang lain, yaitu format yang lain, kegiatan yang sifatnya adalah offline. Jadi online dan offline itu nanti pembelajaran kalian selama masa pandemi. Anakku, mungkin itu yang saya sampaikan. Mari kita berdoa memohon pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan ya pandemi virus corona ini segera berakhir ya di tanah air kita dan juga di dunia, dan kebahagiaan kita bersama untuk bisa bertatap muka, bisa saling canda, bisa saling ngobrol itu segera terwujud. Kalian bisa datang ke sekolah dengan penuh kegembiraan, kalian bisa melakukan aktivitas-aktivitas secara bebas. Ya, mudah-mudahan ayo kita berdoa. Kita akhiri sebelum saya tutup. Ya, mari kita baca Al-Fatihah ya. Ayo kita bareng-bareng baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tahun pelajaran, coba dengarkan dulu Nana ya. Dengarkan Pak Juwari, enggak usah. Nana aku dengarkan. Sebelum tenang dulu. Dan aku mari kita akhiri ya, kita baca Al-Fatihah untuk kita semua, untuk masyarakat Surabaya dan Indonesia, mudah-mudahan segera terlepas dari pandemi corona. Al-Fatihah. Terima kasih Rana, selamat berjumpa. Mudah-mudahan kalian senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah dan keluarga kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.